Ya, kita jalan lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Habis istirahat, sekarang jam 2.50. Kita masih di kota Serang. Ini agak salah jalan nih, harusnya kita muter balik. Ya, kita masih di Serang. Sekarang jam 2.55. Bentar lagi jam 3. Kita habis istirahat kurang lebih 1 jam ya, kurang lebihnya. Dan tadi gue sambil pesan tiket ferry ya, penyeberangan Merak Bakauheni. Jadi mungkin ada beberapa info yang bisa gue sampaikan sih ya. Yang pertama, sekarang itu sebenarnya udah berjalan lama ya. Untuk pemesanan tiket itu sekarang udah nggak bisa langsung teman-teman, setahu gue ya. Jadi gue pernah naik penyeberangan ferry Merak Banten, itu baik penumpang ataupun dengan kendaraan ya, membawa kendaraan itu nggak bisa lagi beli tiket langsung di pelabuhan, melainkan harus online gitu teman-teman. Bisa lewat website resminya ya, Ferrizi, ataupun aplikasi juga ada, aplikasi Android Ferrizi. Teman-teman bisa pesan tiket di situ. Nah, lampu merah, kita berhenti dulu. Jadi teman-teman harus pesan ya secara online, baik dari situs resmi websitenya, aplikasinya Ferrizi ya, atau channel-channel yang bekerja sama dengan ASDP teman-teman. Misalnya ya Indomaret, Alfamart sepertinya tersedia ya pemesanan tiket penyeberangan ferry Merak Bakauheni. Nah cuman khusus pemesanan tiket dengan kendaraan ya, itu yang pernah gua alami memang dibatasi teman-teman, minimal teman-teman berada di radius jarak 30 km dari pelabuhan. Jadi ketika sudah sampai di pelabuhan, teman-teman nggak bisa pesan online tuh. Jadi harus ancang-ancang sebelum sampai pelabuhan gitu. Mungkin kurang lebih 3 km sebelum sampai di pelabuhan, itu teman-teman bisa pesan tiketnya ya secara online gitu. Dan setahu gue kalau misalkan teman-teman belum sampai pelabuhan, ya mungkin solusinya beli tiket di channel-channel yang tersedia sih, macam Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan ya kalau teman-teman pesan tiket dan teman-teman mengendarai ya, dengan menyeberang dengan kendaraan gitu.
Sama satu lagi teman-teman, jadi ketika kita melakukan pemesanan ya di aplikasi ataupun di website, itu kita wajib memilih jam keberangkatan. Sebenarnya jam yang kita pilih itu adalah jam maksimal kita tiba di pelabuhan ya, seperti itu. Dan kita bisa check-in atau datang ke pelabuhan maksimal 2 jam sebelum jadwal yang kita pilih, seperti itu. Misalkan gue pilih jadwal jam 3.15 misalkan ya, jadi 2 jam tadi pilih berapa ya, 5.15 gitu teman-teman. Jadi gue bisa datang ke pelabuhan itu 2 jam sebelumnya atau jam 3:15 misalkan, seperti itu gitu. Jadi tidak mesti datang persis jam 3.15 seperti itu. Buat gue itu memudahkan ya sebenarnya. Jadi kita nggak kemungkinan ada beberapa kapal yang akan berangkat seperti itu, dan kita nggak terlalu kaku gitu harus datang di jam yang sudah ditentukan gitu. Kita bisa ada spare waktu 2 jam dimana kita bisa check-in seperti itu. Terus seperti itu teman-teman informasi yang bisa gue sampaikan. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau dari Google Maps itu kurang lebih masih sekitar 40 menit 45 menitan ya sampai ke pelabuhan Merak. Dan memang di jadwal yang gue pilih tadi itu minimal gue bisa masuk ke pelabuhan jam 3.45 seperti itu teman-teman. Jadi ekspektasi gue sesuai lah, ketika sampai di Merak itu udah jam gue check in gitu. Dan sebenarnya tadi gue itu agak bisa dibilang keliru ya, karena jadi jam minimal yang bisa gue pilih itu jam 5.15 kalau tidak salah gitu. Sedangkan secara waktu tempuh itu sebenarnya gue bisa sampai jam 3 kurang. Jam 3 kurang sebenarnya. Tapi karena ya bisa dibilang agak telat kali ya. Mungkin kalau gue agak cepetan sedikit itu bisa dapat jadwal yang lebih awal gitu, dan gue bisa datang ya sekitaran jam 3-an. Udah tadi gue istirahat sambil ngulur waktu supaya nanti gue sampai di pelabuhan itu jam 3.45 sesuai jadwalnya. Jadwal dimana jam minimum gue bisa check-in ke pelabuhan seperti itu. Sekarang jam 3.33 setengah 3.33 ya? Iya 3.33 setengah 4. Kita udah di daerah Cilegon teman-teman. Dari ini kontras banget dengan tadi di Serang. Sini sepi banget. Tadi gue lewat kawasan industri Krakatau gitu, gelapnya minta ampun. Agak kaget aja sih, dari terang benderang banyak orang terus jadi gelap gulita. Dan sepi banget di sini asli. Yang nongkrong di jalan hampir gak ada loh. Tapi yang kayak pengguna jalan ada sih, yang motoran 1-2 gitu. Terus ada bis akap jurusan Merak nggak ada sebenarnya. Tapi kalau truk nggak kelihatan ya. Apa tujuannya tadi ya, industri Krakatau ya, kawasan industri Krakatau, bisa jadi sih. Tadi pas selepas Serang ke arah Cilegon itu lumayan banyak truk besar. Sekarang udah sepi banget deh jalannya. Mudah-mudahan lancar sampai pelabuhan.
Karena kalau terlalu sepi gue pun juga agak apa ya, agak khawatir sih. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sih. Bisa lancar sampai tujuan. Ya, kita udah hampir sampai di Pelabuhan Merak. Kalau daerahnya memang udah masuk Merak sih sini, tapi kita sebentar lagi masuk ke Pelabuhan Merak. Ngebuntutin Bima Suci. Gua takut kecepatan nyampenya, jadi jalannya pelan-pelan. Nah, di sini kalau udah dekat pelabuhan, di sisi jalan banyak yang jual itu ya, apa, penyedia eh, booking tiket online. Di tempatnya depan sebelah kiri. Kita pelan aja. Sebelah kanan ini apa ya? Kalau kata jalan tol, keluar tol kayaknya. Oh, ini ada touring juga nih. Plat G dari Tegal pakai CB150X. Kita pelan-pelan aja biar masuk pelabuhannya sesuai jadwal. Mau teten R&D. jalur ekspres. Nah ini jadi eh, pelabuhan kapal ekspres sama reguler itu dipisah ya. Jadi reguler itu masih ke depan lagi tuh, di pintu masuk kalau nggak salah di kolong flyover depan. Nanti kalau kapal ekspres kita ke kiri. Oke, jam 3.44 kita udah sampai di pelabuhan. Sebenarnya kalau dari tiketnya sih, kalau di tiket tuh jadwalnya jam 3.45. Jadi kita masuk aja, kita coba deh. Kalau misalkan apa kecepatan ya terserah nanti pakai gimana. Nanti kita masuk aja dulu. Jalur masuknya kita ke kanan ya, ke kanan. Kendaraan besar, kendaraan kecil masuk. Siap. Ada jalur-jalurnya ya. Oh ini kalau antrian, kalau rame ngantri di sini mungkin ya dikasih jalur seperti ini. Ke kanan terus. Kita lihat kendaraan kecil, siapkan tiket KTP SIM. Kita antri dengan mobil aja deh, takut salah jalur. Nah di ini ya apa, pelabuhan ekspres tuh ada mallnya gitu, keren banget. Jadi kita di sini muter, di sana ada mall ya, jadi experience-nya mantap banget. Sebelum
naik kapal kita bisa ke mall dulu gitu. Oke. Oke, Mas. Oke, kasih. Kita maju dulu dikit. Kita ke mana ini ya? Oh, nunggu kapal dulu. Nunggu kapal. Di manakah motor? Nanti ya. Kemana ya? Langsung aja ya. Jadi di sini bisa apa? Mampir ke mall dulu sambil nunggu kapal. Sini bisa parkir sepeda motor atau langsung anterin kapal. Tapi kayaknya kapalnya belum masuk. Oh itu depan tuh. Sudah ada yang bongkar pasang, jadi kita langsung aja deh naik kapal. Ini jalur keluar ya. Oke, kayaknya udah bisa naik ya. Kita maju aja. Nah, di sini pemeriksaan tiket. Oke, terima kasih. Kita naik. Nganter ya. Oh langsung parkir. Nyari parkirnya yang deket pintu keluar biar langsung keluar. Kalau terlalu dalam biasanya keluarnya terakhir sih. Kalau motor sebelah mana kita lihat ya. Sip, kita udah ada di atas kapal. Motor sebelah mana? Terus kita taruh dekat tangga aja kali ya. Di ujung aja deh biar ada temennya. Oke. Kita putar. Oke. Si kapal ekspres ini tipe apa ya? Kalau untuk kendaraan kecil decknya itu satu pintu. Beda ketika waktu gua nyebrang ke Pulau Bali, itu decknya udah dua depan belakang, jadi nggak perlu cepat-cepat parkir, langsung nyebrang aja kayak gitu. Oke, ini kurang lebih di atas kapal ya. Kayaknya memang udah lebih bisa parkir motor berkaca. Beneran sih emang kenapa ada tempat ya. Ini dek kendaraan kecil.
sih kalau truk sama bus besar biasa di bawah 72. Oke, tempat terminal. Kapal. Ini bagian depan, ini bagian luar. Jadi kalau kapal ekspres itu memang secara fasilitas bagus, isinya sofa empuk dan ber-AC biasanya. Ada ruangan ber-AC, ada yang enggak. Dan bedanya dengan kapal reguler itu, kalau kapal reguler ruangan ber-AC itu harus bayar lagi. Mana kan pelabuhannya ya. Ini jalur untuk jalan kaki kayak mana balik pesawat gitu ke bandara. Nah kita dari situ naiknya, jalur kita udah laut, jadi dermaga untuk kapal ekspres. Nah untuk masuk ke bandara besar di depan sana. Nah di belakang ini itu adalah mall. Jadi sebenarnya ekspansi itu berasa kalau numpang jalan kaki ya, jadi bisa masuk, dan memang harus masuk sih, harus lewat mall seperti itu. Terus nah ini ruangan kayak paling atas sih. Jadi semua di sini bisa merokok karena ruangannya di luar dan tidak ber-AC. Sebelah sini musola. Oke, sebelah sini ruangan kru sih. Kita ke atas, di atas masih ada ruangan. Kalau di depan kayaknya ruang nahkoda sih. Iya, ruang nahkoda. Kayaknya ini lantai paling tinggi. Sekretariat seperti ini. Nah, nama kapal yang gue temukan kali ini itu namanya KMP Sebuku. Nah di sana itu dermaga kapal reguler, jadi memang dipisah kapal reguler sama kapal ekspres seperti itu. Lantai atas bagus banget ini, estetik banget. Jadi pas madep ke belakang berarti ya. Nah nanti kan kita kan nyebrang ke Sumatera itu arah barat ya. Jadi kalau beruntung itu bisa dapetin sunrise dari sini nih. Nanti kita coba ya. Kalau misalkan pas matahari itu, kita coba turun. Itu ruangan tadi, kafetaria lagi. Kita ke bawah lagi. Nah ini ruangan ber-AC. Kita coba masuk. Masuknya dari mana ya?
Kapal Express waktu gue tongkongan itu dia ada ruang kayak apa ya, ruang tidur gitu sih. Tunggu saya. Ada VIP lounge. Ini kalau berkelompok. Ada Verizon lounge. Nanti ya. Baca kalau ke kelas ada propernya. Ya, kapalnya memang nggak terlalu gede sih ya, jadi itu aja mungkin keliling-kelilingnya. Oke, kita jalan. Jalan paling terakhir, mobil-mobil udah pada keluar. Ambil kiri dikit. Udah lah. Motor sama mobil barengan. Oke, tapi ngantrinya tetap satu jalur ya. Kita sabar dulu kita. Kemarin waktu gua ke Bali itu kapal ferinya itu apa ya, nggak terbuka kayak di sini. Kayaknya kalau kapal penyeberangan Selat Sunda itu kapalnya besar dan ada rooftopnya gitu, ada roof terbukanya. Jadi seru banget sih perjalanannya, jadi nggak bosan gitu, karena nggak monoton di dalam ruangan terus. Oke, ini kita turun. Nah, di kalau waktu ke Bali ya, waduh, motor gua dingin. Belum sempat dipanasin. Waktu ke Bali itu nanti ada petugas yang ngecek surat-surat ya, SIM dan STNK gitu kalau bawa kendaraan. KTP juga sih. Kayak gerbang gitu, gerbang ketika lo nyebrang lu harus jelas gitu, lo orang mana. Kalau bawa kendaraannya jelas, surat-suratnya seperti itu. Dan ada retribusi juga, hitungannya kayak uang parkir waktu ke Bali, di Pulau Bali ya. Tapi pas gue balik ke Ketapang di Pulau Jawa aja, itu nggak ada yang ngecek sih. Jadi kita coba lihat nih kalau di Sumatera ya, apakah ada atau tidak. Ya, jadi intinya sih mau diperiksa atau enggak ya harus lengkap teman-teman, bawa surat-surat segala macam ya. Oke, welcome to Sumatera Island. Kita TW ke Liwa via Bandar Lampung. Jadi kita nanti ke Bandar Lampung dulu. Ikutin mobilnya dah. Gua nggak tahu jalan keluar kan. Bandar Lampung belok kiri. Oke. Cuacanya mendung ya, mendung. Semoga aman di perjalanan, tidak turun hujan. Keluar itu jalur kanan ya, ada pelangnya. Ternyata sama tuh. Ujung-ujungnya kalau bisa kesini juga. Keluar Bandar Lampung, lajur kanan.
Alhamdulillah tadi gue sempet tidur di atas kapal pas nyampe gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin perkiraan sekitar 1 jam gue tidur. Pas naik ke atas kapal kan sekitar jam 4 ya. Itu kapal berangkat itu sekitar jam 4 lewat berapa ya. Pokoknya pas gue bangun itu di maps itu udah agak ke tengah laut seperti itu. Kanan ya? Oke, kanan. Jadi pagi harinya lumayan seger. Gue nggak terlalu ngantuk juga. Lewat jalan tol. Wah, kayaknya gue salah jalan deh. Lintas Timur Kali Anda. Kita cek Google Maps dulu. Dan perjalanan cukup cepet ya, sekitar berarti nggak ada 2 jam loh. Keren banget ya. Ya rentang 1 sampai 2 jam lah, hampir 2 jam. Ini kita ke ikutin, udah benar jalannya, lurus nanti ke kiri, percabangan lurus terus. Bismillah, plat B. Plat Jakarta. Ini biasanya kalau truk-truk berhenti antara istirahat atau nyari temen, nyari barengan gitu. Kalau barengan kan bisa saling jaga gitu kalau di tengah jalan ada hal yang tidak diinginkan, terutama itu kalau jalan malam sih, jalan kendaraan roda 2. Oke. Di sana ada menara Siger. Kepengen sih nyempetin ke sana. Katanya sekarang udah diperbaiki, sudah bagus gitu. Menara Siger, ikonnya Lampung, 0 ya jatuhnya. Kurang tahu. Mungkin pulangnya, tapi gue juga pesimis sih pulangnya sempat apa enggak. Terus berarti posisi kita udah di luar pelabuhan ya, berarti ternyata memang nggak ada pemeriksaan. Kayaknya cuma Bali doang. Bali itu lumayan ketat sih ya untuk penyeberangan. Dicek KTP, STNK, surat-surat harus lengkap seperti itu. Terus SIM juga. Jadi lu kalau bawa kendaraan harus ada izinnya. Kita lurus, kalau kanan itu ke lintas kanan ya, lintas timur. Ini teman bakal lurus banget. Ada plat A, ada plat B juga. Plat A berarti plat Serang ya. Serang gila gue. Plat B plat Jakarta. Di sini jalannya kurang mantep nih. bergelombang gitu, nggak bisa top speed. Secara geografis ya mirip-mirip dengan di ini Barak ya, ada gunung dan bukit-bukit gitu ya sih. Udaranya cukup sejuk sih, aman banget. Semoga tidak sampai turun hujan. Karena kalau turun hujan aing bingung banget tuh. Nah dulu jalannya ranjang ya. Wah gerimis baru tadi ini berdoa supaya tidak terganggu tapi gerimis. Oke, ikutin terus perjalanan gua kali ini. Kayaknya bakal seru banget sih. Kalau sampai hujan harus neduh-neduh. Tapi di sisi lain gue juga ngejar waktu sih, karena gue estimasikan ya berdasarkan referensi di Google Map itu mungkin sekitar 10 jam perjalanan gue sampai Luwa, Lampung Barat. Jadi kalau start dari sini jam 6, ya tadi gue belum sebutin jam sekarang ya, jam 6 lewat 15.
Jadi kalau kita start dari sini jam 6, kalau lancar ya, kalau hujan kayaknya terhambat dan bakal neduh. Kalau lancar kemungkinan sampai Liwa itu sore, sekitar jam 4 atau 5. Duh, jalanannya rapi di sini ya, tapi beton kasar gitu.